Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari jumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, keseriusan pemerintah Banyuwangi dalam mengembangkan potensi buah naga semakin nyata terlihat. Bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Persero Banyuwangi kini memiliki kampung naga yang diresmikan Bupati Ipuk bersama Direktur PT Pupuk Indonesia Persero, Bob Indarto. Dalam kesempatannya, Bupati mendorong kepada para petani akan pentingnya diversifikasi produk olahan buah naga sebagai tambahan pendapatan para petani. Pemirsa, acara peresmian Kampung Naga di wilayah Dusun Tambakrejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT Pupuk Indonesia Persero pada Jumat 20 September 2021 menjadi bukti bahwa Banyuwangi semakin serius mengembangkan potensi di sektor pertanian buah naga, di mana saat ini pemerintah lebih berfokus pada kesejahteraan para petani dengan mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas buah naga, serta diverifikasi hasil olahannya yang bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Bupati Ipuk beserta Direktur PT Pupuk Indonesia, Bob Indarto juga membuka dialog bersama dengan Edi Lucy yang dikenal sebagai petani sukses buah naga di Banyuwangi, serta dialog dengan 24 petani se-Indonesia melalui sambungan virtual, di mana dalam diskusi tersebut petani dari luar daerah banyak yang bertanya bagaimana trik agar bisa menjadi petani buah naga yang sukses seperti Edi Lucy. Ya, jadi karena petani buah naga ini memang sebenarnya sudah punya pasar sendiri ya, mereka sudah punya pasar. Nah, tinggal kami ingin mendorong petani buah naga ini meningkatkan pendapatannya, kualitas buahnya, dan juga meningkatkan pendapatan mereka dengan tidak hanya sekedar menjual hasil produknya, tapi juga produktivitasnya diperhatikan, kualitasnya dan diversifikasinya. Jadi olahannya ini juga kita perhatikan agar mempunyai nilai jual lebih. Dan pasar nanti juga bisa kita bantu untuk masalah penjualan hasil olahan buah naga ini. Juga nanti dukungan-dukungan yang lain kita juga siap membantu para petani buah naga ini agar ya lebih sejahtera lah petani buah naga ini. Tidak, ya itu tadi lebih jangka waktunya lebih panjang kalau sudah olahan ya, sehingga tidak hanya menjual bahan mentahnya istilahnya. Ini juga bisa destinasi wisata baru ya Bu di Banyuwangi? Oh iya. Jadi dengan buah naga menggunakan lampu ini, si puting naga ya, ini sudah menjadi destinasi. Sementara itu, berkaca pada pengalamannya sebagai petani buah naga, Edi Lucy menjelaskan jika buah naga merupakan buah yang fenomenal karena sifatnya yang hanya sekali tanam, namun setiap bulan bisa panen, bahkan bisa dipanen hingga umur 30 tahun dengan metode lampu yang diterapkan. Edi juga bersyukur telah mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah, serta pendampingan dari PT Pupuk Indonesia sejak mengikuti pelatihan Jambore Petani 1. Kalau dulu mungkin kita masih pasar ya, memang pasar belum membuka awal-awalnya. Jadi buah naga itu dulu pertama kita jual atau kita membudidayakan itu sulit sekali pemasaran, Mas. 1 kintal aja kita dulu itu jualnya antri sampai barbedok seharian lah ibaratnya. Tapi sekarang karena kita dulu memang gigih supaya pasar itu bisa membuka dengan kita titip ke para saudagar. Di Banyuwangi para saudagar banyak, yaitu para pedagang jeruk, semangka, dan lain-lain. Kita titipin ke pasar, akhirnya membuka. Dan sekarang 10 ton pun kurang. Sekarang tiap hari di Banyuwangi ini 100 ton lebih keluar Banyuwangi. Ini memang dulu saya bikin seperti itu, yaitu dengan wisata natural atau wisata
wisata edukasi yang dimana ketika wisata ke sini bisa melihat aktivitas kebun yang sebenarnya. Biasanya orang-orang itu bikin kebun dijadikan atau tempat wisata yang dijadikan kebun, didesain kebun. Kalau di sini enggak, kebun yang bisa untuk tempat wisata. Bisa dimengerti kan? Jadi ini adalah kebun, ke sini bisa melihat aktivitas natural secara petani, kemudian bertanya dan apa yang diperbuat oleh petani. Bisa petik langsung juga ya Mas ya? Bisa. Kalau kelebihan di lampu seperti apa nih Pak? Yang jelas kita sepanjang tahun panen. Sepanjang tahun panen. Buah naga adalah sesuatu yang sangat fundamental atau yang sangat bisa dibuat untuk masa depan. Kenapa? Sekali tanam 30 tahun panen, tiap bulan panen. Umurnya 30 tahun kan? Sepanjang tahun panen, tiap bulan panen. Untuk sekarang Mas, harga per kilonya berapa Mas? Hari ini menyentuh 14. Kalau paling mahal berapa Mas? Kalau tahun ini 23. Seperti diketahui, luas pertanian buah naga di Banyuwangi saat ini mencapai 3.786 hektar dengan produktivitas sebesar 82.540 ton per tahun. Dan hal ini menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu sentra penghasil buah naga di Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, guna mempercepat target vaksinasi dan pembentukan herd immunity, Pemkab Banyuwangi melaksanakan vaksinasi massal. Namun ada yang berbeda pada pelaksanaan vaksinasi kali ini. Pemkab Banyuwangi melaksanakan kegiatan ini di destinasi wisata. Pemirsa, guna menciptakan herd immunity atau kekebalan massal di kalangan masyarakat, pada Sabtu pagi 25 September 2021 bertempat di wisata Pantai Cacalan, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Klub Kopi Pancal melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Pada kegiatan ini berlangsung Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugira beserta jajaran Forkopimda dan Forkopimka setempat nampak menghadiri kegiatan vaksinasi massal tersebut. Selain bertujuan untuk membentuk herd immunity di kalangan masyarakat, kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di tempat wisata ini juga diharapkan mampu menarik masyarakat untuk antusias mengikuti vaksinasi. Sehingga dengan ini, percepatan vaksinasi di Kabupaten Banyuwangi dapat segera terlaksana. Sementara itu, Sekretaris Satgas COVID-19 Kecamatan Kalipuro, Muhammad Nur Hujani mengatakan, tujuan dilaksanakan vaksinasi di tempat wisata ini untuk mempercepat pelayanan vaksinasi di Banyuwangi. Selain itu, dalam hal ini, Hujaini juga menjelaskan pada pelaksanaan vaksinasi, panitia menyediakan total sebanyak 500 dosis vaksin jenis Sinovac dengan rincian 300 dosis untuk vaksinasi pertama dan 200 dosis untuk vaksinasi tahap kedua. Pertama, kita memang mau memaksimalkan terkait dengan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat secara umum. Nah, nanti kalau kita menempatkan di wilayah kayak kelurahan, dikira nanti kan hanya wilayah aja. Ketika kita di tempat wisata, harapannya secara umum bisa tercover di sini. Bisa semuanya. Jadi sifatnya ini umum. Kita menyiapkan 500. Nah, untuk 300 itu untuk yang tahap pertama, yang 200 untuk tahap kedua dengan jenis Sinovac. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugira juga mengatakan bahwasanya saat ini pelaksanaan vaksinasi di Banyuwangi sudah menyasar sebanyak 52%. Sehingga dengan adanya kegiatan vaksinasi ini dapat mampu menambah jumlah target vaksinasi di Kabupaten Banyuwangi. Bapak gerutuk bareng-bareng lah dari semua lintas, baik dari TNI, Polri, dari pemerintah daerah, juga dari tokoh masyarakat. Untuk segera kita selesaikan target yang sudah ditentukan, yaitu mencapai herd immunity 70% yang divaksin. Dan bahkan kita kalau perlu, kita punya pemikiran pemerintah daerah ini lebih dari itu. Kalau bisa total immunity, sehingga masyarakat Banyuwangi bisa tervaksin semuanya. Kita berusaha seperti itu. Saat ini sudah tercapai berapa persen Pak? Hari ini sudah tercapai 52%. Iya, tadi itu juga di samping di tempat-tempat wisata, tempat ibadah, di kelenteng, di masjid, sekolahan, semua kita gerebek bersama-sama.
Karena dengan kebersamaan, persatuan, kesan gotong royong ini saya pikir tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan dan kita lewati, seperti itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik mirsa, sejak dibukanya 15 tempat wisata di Banyuwangi dan berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi menyatakan hasil pembukaan 15 wisata tersebut cukup efektif. Sehingga dengan ini Pemkab Banyuwangi akan menambah 20 tempat untuk dibuka kembali. Pemirsa, beberapa hari lalu sebanyak 15 tempat wisata di Banyuwangi, Jawa Timur telah dibuka kembali. Sejak dibuka 15 tempat wisata tersebut, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, hasilnya cukup efektif. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi M. Yanuar Bramuda mengatakan, semenjak dibuka tempat wisata tersebut, ia terjun langsung ke sejumlah tempat wisata di Banyuwangi guna meninjau dan melihat kondisi tempat wisata tersebut. Selain meninjau tempat wisata yang sudah dibuka kembali, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap tempat wisata yang menerapkan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan pembatasan 25% pengunjung dapat dilaksanakan, sehingga para pelaku wisata dan wisatawan dapat tertib terhadap protokol kesehatan dan sejumlah peraturan yang ada. Dalam hal ini, Bram juga menambahkan, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi terkadang masih ada kendala teknis. Salah satunya yakni lokasi wisata tertentu susah sinyal, sehingga penggunaan aplikasi kurang maksimal. Lantaran adanya hal tersebut, pengelola wisata di Banyuwangi sebagian tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk melihat kelengkapan wisatawan, namun mereka justru menggunakan cara manual kepada para pengunjung untuk menunjukkan syarat telah dilakukannya vaksinasi. Bertahap dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan sistem tiketing online untuk memantau destinasi pelaku pariwisata wisatawan yang masuk, ini akan membantu mengerek ekonomi pelaku pariwisata. Minggu depan ini sudah berapa Pak? Sudah kita uji coba ya. Jadi uji coba itu dalam rangka mumpung biasanya Senin kan libur. Selasa sampai Jumat kami cek. Nah, Sabtu Minggu bisa buka resmi. Jadi Selasa sampai Jumat itu bagian dari trial and error. Kita akan keliling ke beberapa destinasi yang kita rekomendasikan untuk buka. Tahap kedua ini kita coba 20. Jadi totalnya kurang lebih ada 35. Banyak yang dalam-dalam ya. Yang kemarin 15 kan yang kunci-kunci. Jadi kunci-kunci engkar-engkar Pulau Merah, Gaya Matu-Dodol, GWD, Cacalan, Cemara, Ijen, Alas Purwo, Sukomade. Nah, yang 20 itu yang di dalam-dalam itu yang diantaranya yang memang secara jumlah kunjungannya tidak sebagus yang 15 ini. Secara umum pelaksanaan dibukanya sejumlah tempat wisata tersebut tidak ada kendala yang berarti. Bahkan, minggu depan pihaknya akan menambah 20 tempat wisata yang lain untuk dibuka kembali. Sebelum melakukan pembukaan, saat ini pihaknya masih melakukan uji coba agar ketika dibuka kembali, pengelola tempat wisata setempat sudah siap sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik mirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.